Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama halaqah yang ketiga dari surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jalsah yang ketiga, pertemuan yang ketiga insyaallah. Kalau ikut edisi dari Jakarta, Indonesia halaman 612, edisi dari Malaysia Kuala Lumpur 328. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang buku kitab Tafsir Al-Munir Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah berkata, setelah kalamnya dinukil ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, di malam itu katanya, malam Lailatul Qadar maksudnya ya. Malam Lailatul Qadar itu ditakdirkan bahwa amal saleh yang dikerjakan saat itu lebih baik daripada amal yang dikerjakan selama 1000 bulan. Berdasarkan riwayat hadis Imam Ahmad dan Nasai, meriwayatkan pada Abu Hurairah, ketika bulan Ramadan tiba, baginda berpesan bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. La hawla wa quwwata illa billah. Allahumma akrimna wa la tuhina ya Rabb. Katanya apa? Kamu ini sudah didatangi oleh bulan Ramadan, bulan mubarak. Itu maka dikatakan Ramadan mubarak tuh ya, dari sini diambil tuh dari hadis syahrul mubarak. Dalam bulan ini Allah mewajibkan puasa. Dalam bulan ini pintu-pintu jannah semua dibuka, pintu-pintu an-nar dan jahim semuanya ditutup. Katanya setan dibelenggu. Terdapat dalam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan ini Lailatul Qadar, siapa yang tersekat maka memang tersekatlah katanya. Artinya sialah nasibnya tuh. Patutnya tidak tersekat ya. Jadi maka jangan sekat dari Anda. Sementara dalam kitab Sahih Bukhari pula ada pula hadis lain mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berqiyam pada bulan Ramadan di malam harinya ya, dengan iman dan ihtisab, terhapuslah dosa terdahulu. Subhanallah. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan rasa keimanan dan keyakinan, keinsafan kepada Allah, dihidupkannya dengan ibadat, berarti katanya menghapus dosa terdahulu. Kita selalu dengar ayat ini ya di sini. Malaikat Jibril turun dari langit ke bumi dengan membawa semua perkara dan semua perkara yang telah ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini Rasulullah berpesan, innallaha yuqaddirul muqaddar fi lailatul bara'ah, fa iza kana lailatul qadar yusallimha ila arbabiha. Allah mentakdirkan semua peristiwa pada malam bara'ah katanya. Maka ketika tiba malam Lailatul Qadar, Allah menyerahkan rekod-rekod itu kepada malaikat yang mengaturnya. Kemudian malaikat yang mengaturnya sepanjang tahun ya. Subhanallah. Dalam surah Maryam Allah berfirman, dan tidak kami turun hanya dengan atas perintah Allah. Dalam ayat ini tersebut perkataan roh, tanazzalul malaikatu warruh, kata yang di sana kan, tanazzalul malaikatu warruh fi bi'izni rabbihim min kulli amr, ayat 4 disebut perkataan roh. Dalam surah ini maksudnya adalah Jibril. Roh ini dalam bahasa Arab banyak maknanya. Ada roh itu Jibril. Ada roh itu memang roh ya. Di sini katanya Jibril itu dikatakan roh. Ia disebut secara khusus untuk menambahkan kemuliaan dibandingkan dengan para malaikat lain. Padahal tanazzalul malaikah, para malaikat turun. Waruh dan Jibril. Padahal dalam perkataan malaikat itu Jibril sudah termasuk. Kenapa disebut lagi secara khusus? Itu mengangkat kemuliaan dan derajat malaikat Jibril.
Di antara manfaatnya turun para malaikat ke bumi pada malam itu katanya adalah karena mereka belum pernah melihat yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh penduduk. Penduduk langit ingin menyaksikan apa yang dilakukan oleh penduduk bumi. Mereka juga mendengar suara penyesalan para ahli maksiat yang lebih dicintai Allah dari suara tasbih mereka. Katanya kalau orang itu bertaubat, bertasbih, beristighfar kepada Allah, suara orang yang bertasbih, bertaubat, yang banyak bergelimang dosa itu lebih disukai Allah daripada tasbih malaikat sendiri yang bertasbih siang malam. Mereka mengatakan, katanya malaikat yang turun itu mengatakan, marilah kita mendengar suara yang lebih dicintai Allah daripada tasbih kita ini. Subhanallah. Tangisan, isak tangis orang yang menyesal bertobat kepada Allah lebih disukai Allah daripada tasbih malaikat yang bertasbih siang malam di langit sana. Seakan-akan ibadah di bumi pada malam ini mempunyai kekhususan tersendiri. Oleh karena itu para malaikat juga memintanya karena ingin pahala mereka bertambah. Mereka ingin meraih nilai yang berganda juga. Itu sebagaimana seseorang pergi ke Mekah agar ibadahnya di tanah suci berpahala lebih banyak. Macam bandingannya katanya kita pergi ke tanah suci mendapat ganjaran yang besar. Begitu juga malaikat turun ke bumi menyaksikan ibadah anak Adam mendapat nilai yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam ini penuh dengan kebaikan karena turunnya Al-Quran disaksikan oleh para malaikat. Malam itu malam yang berkat hingga sampai fajar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi akan datang nanti fikih kehidupan atau hukum hakam. Jadi sebagai penutup kita baca lagi surah Al-Qadar ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam qadar? Yang orang kita menyebutnya malam Lailatul Qadar. Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu dengan izin Allah yang mengaturkan alam ini, Ar-Rabb Subhanahu wa taala, para malaikat dan Jibril turun mengatur segala urusan. Pada malam Lailatul Qadar itu malam yang sibuk, sangat sibuk. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu diliputi kesejahteraan, keselamatan, keberkatan hingga terbit fajar. Dari terbenam matahari maghribnya sampai ke terbit fajar subuhnya. Sebelum ini kita sudah sebut bahwa jumlah huruf suratul Fajar kata ulama 114 jumlah hurufnya. Ada jemaah yang coba membacanya, boleh dibacanya 3 kali dalam semenit. Ada juga yang agak lancar bacanya 4 kali dalam semenit. Kalau kita boleh baca 4 kali dalam semenit, artinya 4 kali 14 kali 10, 4.560 nilai bacaannya. Jangan sekat diri dari nilai-nilai yang dijanjikan dalam Islam ya. Mudah-mudahan kita rajin membacanya dengan niat meraih fadilat membaca Quran per huruf selain daripada mengubat hati dengan kalamullah. Mudah-mudahan hati kita terubat ya. Apa yang penting di sini adalah Allah memuliakan malam qadar ini. Ulama menilai, ulama yang bincangkan dalam masalah ini katanya, ulama yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh dekat Allah, hari-hari mendapat Lailatul Qadar katanya. Subhanallah, bukan hanya pada malam Ramadan saja. Karena apa? Karena nilai berganda ibadat yang mereka lakukan. Subhanallah, subhanallah. Ini boleh kita sorot dalam kesempatan lain ya. Apa maksudnya? Maksudnya orang saleh mengatakan, karena dekatnya mereka dengan Allah, karena bersihnya hati mereka, karena masa mereka penuh dengan ibadat, bagi mereka itu katanya Lailatul Qadar itu setiap malam. Ini berkaitan dengan apa? Dengan barakah namanya, barakah. Kata orang Melayu, berkat katanya. Orang yang diberkati Allah usianya
Ini memang dikatakan juga oleh ulama ya, dalam masa yang singkat dia boleh meraih fadilat yang banyak. Sebaliknya orang itu kalau tidak diberkati masanya, dalam masa yang banyak nilainya mungkin tidak ada ataupun nilainya sangat minimal sekali, sangat rendah. Jadi manusia ada dua ya, ada yang nilainya bertambah hari-hari, meningkat, lebih daripada usia yang dilaluinya, dan ada orang itu yang tidak bernilai usianya. Nah, disinilah letaknya nilai dalam malam Lailatul Qadar. Allah meningkatkan kualitas malam itu sehingga beribadat pada malam Lailatul Qadar ini lebih dari 1000 bulan. Subhanallah. Jadi sangat menarik, nanti kita semak ya, apa yang maksudkan ulama, mereka sepanjang tahun meraih nilai Lailatul Qadar. Mungkin kita bincangkan besok lusa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Uktub lana kullal khair. Allahumma aktub lana kullal khair wa hayyi' lana kullal khair wa yassir lana kullal khair wa yassir lana kullal asir. Allahumma yassir lana kullal khair biyadikal khair biyadikal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u 'indahu wadai'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.